Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah streaming. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami setiap jemaat-Mu Tuhan boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk itu, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, bahkan penyertaan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami pada sore hari ini sampai pada akhirnya Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan, sehingga kami datang dan pulang membawa sukacita, membawa pemulihan, membawa berkat yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Katakan engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari datang di hadapan Tuhan, percaya Tuhan jawab doa kita. Katakan, Engkaulah jawaban
di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari sembah. Oh haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kuasa Tuhan, kasih otoritas dari Tuhan ada di tempat ini. Mengalirlah Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berdoa, kami percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Karabashata kayara bahata kayara rabashi. Hira bahata kayara rabashada rabata kayara ma. Mari jemaat Tuhan, bangun rohmu. Bangun rohmu menyembah Tuhan. Bangun rohmu untuk percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Shata kayara rabahata yara. Yesus, Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah kuasa, kekuatan dari Tuhan mengalir bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan
beserta Bapak Ibu dan saudara Amen. semua. Amen. Bapak Ibu yang percaya akan hal ini, mari saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Oh ya Rabba Shataka ya Rabba Handarama. Bangun imanmu, bangun percayamu kepada Tuhan sore hari ini. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Oh ya Rabba Shadarama. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan ada, Amen. Tuhan berkuasa. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh ya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya, percaya, penuh iman kepada Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita tengadakan tangan kita. Bersama-sama dengan saya kita angkat tangan kita. Tetap percaya. Tetap percaya akan kuasa Tuhan. Ora bahaya rabashe. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Tuhan ku jemaat sendiri. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, Tuhan jawab. Ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya, sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia, yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Hey, kita diberi kuasa oleh Tuhan, menang atas maut, menang atas segala apa yang ada di dunia ini. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan yang penuh kuasa. Yeay. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Hey, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama angkat tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kuasa, kekuatan bagi setiap kami umat-Mu. Haleluya. Sama-sama angkat tangan kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, sehidupku ku berdiri. Oh, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Tetap berdiri, mari kita mau kembali lagi menyembah Tuhan. Siapkan hati dengan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang percaya dengan iman, dengan kuasa Tuhan ada. Tuhan siap menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih. Percaya Bapak Ibu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tuhan tahu jalan hidup kita terbaik. Katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal, selalu baik bagi hidup kami. Buktikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami tahu Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Sempurnakan ibadah kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka seluruh hidup kami Tuhan. Supaya Engkau boleh berbicara pada sore hari ini Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir pada sore hari ini. Berkati juga setiap jemaat yang sekarang di rumah mengikuti ibadat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya di mana saja kami berada pada saat kami beribadah, Engkau hadir. Engkau menjamah, Engkau menjangkau kami, Engkau menghibur kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Mari sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Iya, saya percaya kita semua bersukacita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita terus bersukacita. Karena sukacita di dalam roh dan jiwa kita itu membuat kita lebih sehat. Amin. Ya, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi pada saat kita bersama-sama selalu bersukacita di dalam Kristus, maka ada sukacita besar yang memberikan kepada kami imun yang baru, memberikan kepada kita daya tahan tubuh yang baru sehingga kita menjadi lebih kuat. Amin. Ya, saya berdoa Bapak Ibu supaya saudara yang ada di gereja, saudara yang ada di rumah, saudara boleh dipenuhi dengan sukacita surga. Karena sukacita surga itu yang memberikan kesehatan kepada kita. Ya Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang pandemi. Ya, tentang pandemi. 2 tema sudah saya sampaikan. Yang pertama itu adalah dalam lindungan Allah. Yang kedua, arahkan perahu Anda. Sore hari ini saya akan sampaikan hidup beriman di masa pandemi. Hidup beriman di masa pandemi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup beriman ini sesungguhnya adalah salah satu solusi bagi kita. Salah satu solusi bagi kita bagaimana kita hidup pada masa-masa sulit saat ini. Hidup beriman. Dan Bapak Ibu, bulan depan saya akan sampaikan hidup berdoa. Jadi hidup beriman, hidup berdoa, ini solusi. Jadi kita ini mau ngapain pada saat-saat sukar seperti ini? Hidup kita ini mau dibawa kemana? Hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah solusi. Saudara akan hidup berkemenangan kalau saudara tetap pelihara iman. Nah, sore hari ini saya akan sampaikan dengan singkat, hidup beriman seperti apa? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Semoga Bapak Ibu, firman Tuhan sore hari ini memberi jawaban kepada Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GBI Bangkalan, bagaimana hidup beriman itu. Ya, semoga ini bisa menjadi jawaban. Kita akan banyak membaca firman, ya, kita akan banyak membaca ayat supaya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Oh, hidup beriman itu seperti ini, gitu loh. Hidup beriman itu seperti apa? Hidup beriman itu tidak ngawur. Hidup beriman itu harus alkitabiah. Seperti apa? Mari kita akan lihat bersama-sama, ya. Kita kembali lagi ke dasar pembicaraan kita, ya. Kita kembali dulu ke dasar pembicaraan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat Roma 8 ayat 28, ya. Roma 8 ayat 28. Saya bacakan untuk saudara, ada 3 yang saya garis bawahi. Ini penting untuk kita renungkan. Ini dasar dari pembicaraan kita sore hari ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, garis bawah, dalam segala sesuatu, garis bawah. Jadi dalam semua kejadian, Allah turut bekerja dalam segala kejadian untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada 3 yang saya garis bawahi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini dasar yang kita bicarakan sore hari ini. Jadi Allah turut bekerja. Saya ulang, saya sudah sampaikan dalam firman Tuhan awal bulan yang lalu. Allah turut bekerja itu artinya Allah memakai. Memakai apa? Menggapai segala sesuatu. Segala sesuatu artinya semua kejadian dalam hidup kita. Jadi Allah memakai
semua kejadian yang ada di dalam hidup kita sesuai atau tidak dengan harapan kita, sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita, Allah pakai kejadian itu. Baik atau buruk menurut kita, baik atau buruk menurut kita. Sebab kadang-kadang Tuhan bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita mengatakan kalau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu buruk. Oke, baik atau buruk menurut kita, semua kejadian yang kita alami itu dipakai Tuhan untuk menyelesaikan rencananya. Jadi Allah punya rencana. Dan rencananya itu diselesaikan oleh Tuhan lewat kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita. Baik atau buruk menurut kita, sesuai atau tidak dengan harapan kita, Tuhan pakai itu untuk menyelesaikan rencananya. Termasuk pandemi COVID-19. Kita susah kena pandemi ini. Tetapi ingat, Tuhan pakai itu untuk menyelesaikan rencananya. Makanya Bapak Ibu, kita harus berdoa. Tekun berdoa. Kalau perlu kita berdoa spesial. Doa khusus. Ya, kalau dulu berdoa hanya pagi hari. Sekarang kalau perlu malam hari, bahkan tengah malam Bapak Ibu. Tengah malam ayo kita berdoa, kita tingkatkan doa kita, kita cari kehendak Allah. Karena suatu saat, saya beritahu Bapak Ibu, suatu saat Allah akan beritahukan kepada kita apa rencananya. Rencana bagi Yonatan ini apa? Tuhan akan tunjukkan. Luar biasa, Allah kita itu Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menganggap, waduh penyakit ini menakutkan. Ini tidak baik bagi kita. Itu pemikiran kita. Tapi lihat firman Allah mengatakan apa? Tuhan pakai semua kejadian itu untuk selesaikan rencananya. Apa rencana Allah? Ayo kita masuk dalam hadirat Allah. Kita masuk dalam hadirat Allah supaya ngerti apa rencana Allah bagiku. Apa rencana Allah bagi gereja Tuhan. Apa rencana Allah bagi GBI Bangkalan. Tuhan punya rencana yang akan Tuhan selesaikan lewat semua kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Baik atau tidak baik menurut kita, Tuhan pakai itu untuk menyelesaikan rencananya. Tapi ingat satu hal, rencana Allah itu baik. Rencana Allah itu pasti baik. Rencana Allah itu pasti kebaikan. Kebaikan. Allah tidak pernah peduli dengan pendapat kita. Tapi Allah pasti merencanakan yang baik untuk kita. Kita lihat lagi ya. Yakobus 1 ayat 17. Saya baca. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Allah. Datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah itu merencanakan yang baik, Allah itu merencanakan yang sempurna bagi hidup kita. Dan dengar, kebaikannya itu tidak pernah berubah Bapak Ibu. Sekalipun kita salah bolak-balik, Allah tidak pernah berubah untuk merencanakan yang baik dalam hidup saudara. Orang tua saja Bapak Ibu, orang tua saja. Orang tua itu terbatas manusia yang ada di bumi. Anaknya salah 100 kali pasti diampuni, betul? Beda dengan anak. Orang tuanya salah 1 kali, anaknya sudah dendam. Ya, orang tua salah 1 kali, anaknya sudah marah. Tapi anak itu bolak-balik salah, datang kepada papa mamanya, minta ampun. Orang tua itu selalu melupakan yang sudah, merupakan yang sudah. Apalagi Allah kita, tidak ada perubahan dan tidak ada bayangan karena pertukaran. Bukan karena Allah itu marah terus diubah kebaikannya menjadi keburukan, tidak pernah.
Jadi Allah tidak pernah merencanakan yang jahat. Dia selalu merencanakan yang baik. Dia selalu merencanakan yang sempurna. Karena itu cari apa sih rencana Tuhan. Khususnya lewat pandemi COVID-19 ini. Apa sih rencana Tuhan? Kok ini diizinkan terjadi gitu loh. Tapi ingat loh, rencana Tuhan itu pasti baik. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. COVID-19 itu bukan dari Allah Bapak Ibu. Allah izinkan iya. Allah pakai iya. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Menguji iya, mencobai tidak. Nah, ini kelemahan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi mencobai di sini inilah adalah peiraso. Kalau ujian itu dokimaso. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI itu dua-duanya ditulis percobaan, pencobaan. Karena itu saudara jangan bingung. Ada ayat mengatakan berbahagialah bila engkau masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh katanya Allah tidak mencobai. Itu pencobaan dokimaso. Tapi pencobaan yang ini itu peiraso. Dokimaso itu adalah pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk ujian. Supaya kita bisa naik tingkat. Tapi kalau peiraso itu pencobaan yang membinasakan, mematikan, membuat kita menderita. Itu peiraso. Allah tidak pernah membuat kita menderita. Allah tidak pernah membuat kita itu sakit, menderita, bahkan mati. Jadi pencobaan yang diizinkan dan dipakai Allah itu hanya sebatas dokimaso. Jadi pencobaan itu ada dokimaso, ada peiraso. Kalau peiraso itu jelas ulah si iblis. Jelas ulah si iblis. Karena itu kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6, jelas ditulis dalam doa Bapa kami. Gitu? Dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu pencobaan peiraso. Kita berdoa supaya kita tidak masuk dalam pencobaan yang membawa ke penderitaan. Sehingga kita sakit, kita menderita, bahkan kita mati. Itu peiraso. Saya ulang Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada firman Tuhan yang lalu. Virus itu memang ciptaan Allah. Virus. Semua yang ada di alam semesta itu Allah menciptakan. Tetapi ingat loh, Allah menciptakan untuk kebaikan bagi kita. Virus itu diciptakan oleh Allah. Dan itu baik sebenarnya. Dan kalau virus itu mengganas, virus itu membawa manusia menjadi sakit, membawa manusia itu menderita, bahkan membawa kematian, itu bukan dari Allah. Itu peiraso. Itu ulah si iblis. Jadi COVID-19 yang membawa penderitaan dan kematian, itu ulah iblis pasti. Tapi penderitaan, keadaan sulit yang saat ini kita alami Bapak Ibu, kita alami. Itu Allah izinkan terjadi karena Allah punya rencana yang baik untuk kita. Tapi ingat bahwa COVID-19 itu tidak akan membawa penderitaan dan kematian untuk kita selama kita ada di dalam Kristus. Karena dalam lindungan Allah, firman Tuhan yang pertama, dalam lindungan Allah itu tidak akan menimpa kita. Bahkan tidak akan masuk di dalam rumah kita. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Jadi COVID-19 itu diizinkan Allah. Kita alami saat ini. Ada di sekitar kita. Karena Allah punya rencana baik untuk kita. Tuhan pakai segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Karena itu kita masuk di dalam hadirat Allah. Ya, masuk di dalam saat teduh. Supaya kita boleh mengerti sebenarnya rencana Allah itu apa. Oke? Nah sekarang, hidup beriman di masa pandemi. Hidup beriman seperti apa? Hidup beriman seperti apa? Ya, bagaimana hidup beriman itu?
Ini perlu saya sampaikan, kita back to Bible, kembali kepada firman Allah. Iman itu ada dua macam Bapak Ibu. Iman ada dua macam. Saya pakai istilah Bapak Ibu ya, pakai istilah, kalau ini kurang cocok silakan, tapi saya akan jelaskan. Yang pertama, iman dengan pilihan. Hidup beriman, tapi ada pilihan. Jadi pilihannya bukan iya atau tidak, tapi ada pilihan lain. Nah, iman dengan pilihan. Kita lihat ya, saya akan bacakan beberapa ayat, mungkin cukup banyak, supaya kita percaya bahwa ini Alkitabiah. Yang pertama, nih. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yohanes Pembaptis ditangkap, murid-muridnya Yesus itu lapor sama gurunya, guru, Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Bahaya ini. Apa yang dilakukan Yesus? Maka menyingkirlah Yesus ke Galilea. Yesus menyingkir. Menyingkir itu apa? Menghindar. Lihat. Kenapa Yesus menghindar? Karena ada pilihan. Dia menghindar. Jadi hidup beriman itu ada dua. Ada yang iman dengan pilihan, ada iman tanpa pilihan. Hanya iya dan tidak. Lagi Bapak Ibu. Jadi jangan mengatakan bahwa kalau kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, terus kita yang rohani mengatakan gak beriman ini. Mana imannya? Yesus menyingkir Bapak Ibu ya. Yesus menyingkir ke Galilea. Apa Yesus takut? Tidak. Tapi ada rencana Allah yang harus dia selesaikan. Ada hal yang lebih urgen, dia menyingkir. Apa selamanya Yesus menyingkir? Tidak, makanya saya pakai contoh Yesus sendiri. Suatu saat pada saat Yesus diuji imannya, iya atau tidak, dia milih kehendak Allah. Dia enggak menghindar. Kalau Yesus menghindar dari salib, enggak ada yang selamat kita. Tapi pada saat Yesus mendengar Yohanes itu ditangkap, Yesus menyingkir. Yesus menghindar, tapi bukan berarti tidak ada iman. Karena ada perkara yang lebih besar yang harus dia selesaikan. Rencana Allah belum selesai, dia menghindar. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ke gereja pakai masker, di gereja jangan dilepas, masker jangan dilepas Bapak Ibu. Jangan ngomong, wah ini kan sudah masuk ruangan. Jangan dilepas, tetap pakai. Saya kira Pak Peter sudah jelas, setiap minggu diumumkan, selama ibadat pakai masker. Jangan dilepas. Ya, tetap pakai. Loh, mana imannya? Loh, apa? Kalau lepas masker itu beriman, kalau pakai masker tidak beriman. Yang penting kita tidak takut. Kita tetap ada dalam lindungan Allah. Cuci tangan, datang suruh cuci tangan Bapak Ibu, ikuti protokol. Itu namanya kita menyingkir. Karena kita tahu itu bahaya, kita nyingkir. Lagi, yo. Matius 12 itu ayat 14 sampai 15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bagaimana sikap Yesus? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, maksud orang Farisi itu. Lalu menyingkir dari sana. Yesus menghindar Bapak Ibu. Lagi, satu lagi contoh tentang Yesus. Yohanes 11 ayat 53 dan 54. Ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana sikap Yesus?
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Saya ulangi, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Apa Yesus takut? Tidak, Bapak Ibu. Tapi Yesus menyingkir karena Yesus bijaksana. Kita lihat Amsal 22 ayat 3. Dikatakan apa? Kalau orang bijak melihat malapetaka, di depan ada malapetaka. Kalau kita orang bijak, bersembunyilah ia. Kita menghindar, kita jaga diri. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, dalam terjemahan bebas, tetapi orang yang bodoh, berjalan terus. Aku kan punya iman, Allah kan menyertai aku, jalan terus. Maka dia kena celaka. Ada beberapa hamba Tuhan kena celaka Bapak Ibu, akhirnya meninggal. Karena apa? Ya karena ini. Dia mengatakan ada iman, amin, amin, ada iman, amin. Jangan takut, jalan terus, celaka, meninggallah dia. Apa itu sikap bijak? Firman Allah mengatakan orang yang bijak, tahu di depan itu adalah malapetaka, dia akan menghindar. Jadi ini iman dengan pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi kita masuk di dalam masa pandemi ini, kita punya iman dengan pilihan. Jadi kalau ada pilihan menghindar, bukan berarti kita tidak punya iman. Ayo menghindar, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kita menghindar. Sama seperti kalau kita melihat di depan kita itu jalan berbatu, jalan yang tajam. Terus kita lihat, jalannya tajam, jalannya berbatu. Daripada kakiku sakit, aku pakai sepatu. Saudara pakai sepatu lewat jalan itu. Itu orang bijak Bapak Ibu. Bukan berarti, gak punya iman. Bukan, itu orang bijak. Pada saat kita melihat jalannya tajam, jalannya berbatu, kita pakai sepatu. Sudah tahu hujan, kita naik sepeda motor. Hujan, kita mau pulang ke rumah, jalan kaki, kita pakai payung. Naik motor, kita pakai jas hujan, apakah kita tidak beriman? Coba renungkan Bapak Ibu. Kalau saudara pakai payung, apakah saudara tidak beriman? Kalau saudara beriman tanpa payung, dalam nama Tuhan Yesus berhenti, hujannya gak berhenti. Pakai payung itu bukan tanda saudara tidak beriman. Pakai jas hujan itu bukan berarti tanda saudara tidak percaya. Saudara bijak, jadi saudara melindungi diri. Saya di rumah berdua dengan istri. Sekarang saya ke gereja. Maka rumah saya kunci. Apakah saya tidak beriman? Kalau beriman ya gak usah dikunci, gak mungkin ada maling. Betul begitu. Saudara pergi keluar, saudara kunci rumah, itu bukan tanda saudara tidak percaya. Tapi itu tanda saudara orang yang bijak. Ada pilihan ya kunci, lebih aman toh. Saudara punya mobil, saudara naik sepeda motor, ada remnya toh. Untuk apa rem itu? Ya untuk menjaga diri supaya saudara tidak kecelakaan toh. Ada rem supaya saudara aman. Bukan berarti, kalau pakai rem berarti tidak beriman. Apakah betul begitu? Ya, mudah-mudahan dengan contoh ini kita mengerti Bapak Ibu. Kalau saudara berjalan kaki di jalan raya, saudara jalannya di tepi toh? Masuk saudara jalan di tengah jalan. Saudara jalan di tepi, bahkan kalau ada trotoar, saudara jalan di atas trotoar toh.
Sudah. Saudara menjaga diri. Saudara bijaksana. Bukan berarti tidak beriman. Jadi demikian juga Bapak Ibu. Sudah tahu ada pandemi COVID-19. Ya pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Karena iman itu punya pilihan. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Iman tanpa pilihan. Sudah nggak ada pilihan. Ya, oke, kita lihat kisah Sadrah, Mesah, Abednego. Iya atau tidak? Udah. Iya atau tidak? Menyembah patung, menyembah dewa, atau tetap beriman kepada Allah. Ini udah pilihannya. Iya atau tidak? Tidak ada pilihan lain. Maka kata Sadrah, Mesah, dan Abednego seperti ini. Lalu Sadrah, Mesah, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala. Dan dari tangan Tuanku, Raja. Jadi dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Seandainya Allah ternyata tidak tolong kami. Kan gak tahu rencana Allah itu seperti apa. Seandainya ternyata Allah tidak tolong kami. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja, menyembah dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jelas Bapak Ibu ya? Ini iya dan tidak. Tetap beriman kepada Allah atau menyembah patung emas yang Nebukadnezar dirikan. Sadrah, Mesah, dan Abednego mengatakan, ya Raja, tidak ada gunanya kami terangkan panjang lebar. Tapi perlu Raja tahu bahwa Allahku itu sanggup untuk melepaskan kami. Tetapi seandainya Allah tidak lepaskan kami tidak akan sembah patung itu. Nah ini, iya atau tidak? Ini iman yang sudah nggak ada pilihan. Terakhir Bapak Ibu, kisah tentang Yesus sendiri. Pada waktu di Taman Getsemani. Jadi jelas bahwa pada waktu Yesus punya pilihan untuk menghindar, dia menghindar. Karena rencana Allah belum selesai. Tetapi pada saat di depan ada salib, ada tugas Allah yang tidak bisa tidak, iya atau tidak. Dia tempuh itu atau tidak. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya. Kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Kalau engkau mau ya Allah, ya Bapa, biar aku lewat dari penderitaan ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Tetapi Bapa, biar rencanamu yang jadi. Akhirnya Yesus pikul salib, dia mati di Golgota. Karena dia harus pilih melaksanakan kehendak dari Bapa. Jadi iman itu ada dua Bapak Ibu. Ada iman yang kita bisa memilih, kita menghindar. Kalau kita tahu itu bahaya, kita menghindar, itu bijaksana. Tetapi ada iman di mana kita harus iya atau tidak. Pilih Tuhan atau kita ingkari Tuhan. Ini hidup beriman. Jadi bagaimana kita harus hidup pada masa pandemi ini? Hidup beriman. Hidup beriman itu artinya dalam lindungan Allah. Ya, pada saat kita tahu itu bahaya, kita bisa menghindar, kita menghindar dan itu Alkitabiah. Tapi pada saat kita dihadapkan kepada iman, pilih Kristus atau mengingkari Kristus, kita harus berani mati. Karena kita pilih Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari pemain musik. Song leader menaikkan pujian dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Kita sekali lagi menyembah, memuji Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya, mari sama-sama bagi pendiri jemaat Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku dengan penuh percaya, penuh iman, terima berkat Tuhan yang ajaib sore hari ini. Buka hati saudara dengan sepenuh hati, pandang Yesus, amin. Percaya Tuhan pasti memulihkan, memberkati kita, amin. Yang lebih sungguh-sungguh, ku percaya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati. Yang percaya Tuhan menepati janji kita. Terimalah janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya, menepati janji. Yang percaya janji Tuhan terpenuhi dalam hidup kita. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang ajaib. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati Pendeta Yonatan, pakai dan urapi, berkati istrinya, anak cucunya, diberkati Tuhan. Terima kasih untuk sore hari yang sangat indah ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan ibadah kami berlangsung dengan ajaib dan luar biasa. Setiap jemaat yang datang dipulihkan, diberkati. Yang ada di rumah juga diberkati Tuhan secara khusus juga. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa perjumpaan dengan Tuhan pasti menghadirkan berkat yang ajaib. Kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Yang sakit disembuhkan, amen. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam pergumulan apapun juga kami percaya kemenangan yang besar, yang luar biasa sudah, sedang dan terus terjadi bagi jemaat yang setia mencari Tuhan. Dalam pandemi apapun mereka terus mencari Tuhan. Dia akan menemukan jalan keluar dan pertolongan Tuhan yang ajaib pasti dan terus terjadi. Berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan dalam kondisi seperti ini, dalam resesi apapun kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan dan dibatasi oleh keadaan yang sedang terjadi. Karena Allah kami itu Allah yang transenden, yang melewati apapun juga. Kami percaya usaha pekerjaan jemaat, toko mereka, pergumulan mereka, dan apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi sangat berhasil. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa melewati apapun juga. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para pelayan Tuhan, aktivis gereja, jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berdoa bangsa negara kami, pemerintahan kami, Tuhan menolong biang hikmat Tuhan yang melebihi apapun juga menyertai para pemimpin bangsa kami untuk boleh melahirkan solusi yang terbaik sehingga pandemi ini boleh segera berlalu
resesi boleh berlalu, dan semua rakyat Indonesia hidup dalam sejahtera dan damai sejahtera. Terima kasih masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi bangsa negara kami. Karena banyak orang-orang percaya yang berdoa bagi bangsa negara kami. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Kami percaya ke depan berkat-berkat yang lebih besar pasti terus mengalir. Bagi orang-orang yang terus berseru memandang Tuhan dan percaya dan beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan persoalan apapun tidak bisa membatasi berkat yang memang sudah tetapkan dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar dan katakan amin. Kalau engkau percaya dan biar terjadi. Angkat tanganmu, buka hatimu. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap saudara dipulihkan, diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku. Mari bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk dan bersatu teduh. Tetap sehat, tetap kuat. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.